Kristus. Amin. Karena tujuan kami Bapa dalam visi Kingdom Family Indonesia untuk menuntaskan amanat agung-Mu, tentulah kami harus memperlengkapi diri kami. Karena banyak hal yang belum dapat kami pahami. Karena itu pakailah kami Bapa. Pakailah link Kingdom Family Indonesia ini menjadi berkat. Sehingga banyak Tuhan orang yang mengenal. Terima kasih Bapa, izinkan hamba-Mu, lidah hamba menyampaikan dengan benar, sebab Engkau berkuasa atas diri hamba-Mu. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diberitakan, kalau pokok anggur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji termulia Engkau Bapa. Kekal selamanya dalam nama anakmu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus. Kita masuk satu minggu ini ya. Dari Senin sampai Jumat kita mempergumulkan dan menyampaikan maksud dan tujuan. Judul kita tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan sejati dengan iman kepada Kristus. Saya mengambil dari Galatia 5 ayat 1. Oh, enggak. Iya, Bu Bar. Ibu Barita? Udah, Bu. Oke. Udah, oke. Ya, baik. Tadi ada sedikit. Ya, saya akan bacakan Bapak Ibu. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, Galatia 5 ayat 1. Bapak dan Ibu, firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 1 ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukanlah semata-mata terbebas dari penjajahan fisik, melainkan bebas dari dosa, maut, dan kuasa kegelapan yang membelenggu manusia. Ya. Tema ini tentu tetap berjuang, artinya adalah statis ya, tetap konsisten mempertahankan kemerdekaan sejati dengan iman kepada Kristus Yesus. Nah, ini terlahir dari kesadaran bahwa iman kepada Kristus harus terus terjaga, terpelihara, ya, dan terus diperjuangkan. Sebab dalam kehidupan sehari-hari begitu banyak tawaran dunia, tekanan zaman, serta godaan dosa yang berusaha merebut kemerdekaan rohani yang telah kita terima di dalam Kristus. Ya, kita diajak agar semakin berdiri teguh di dalam iman, tidak kembali pada perbudakan dosa, ya, serta mampu menjadi saksi Kristus di tengah bangsa dan dunia yang sebagaimanapun sulitnya. Kemerdekaan sejati itu bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan hidup yang taat pada Kristus, tentu dipimpin oleh Roh Kudus, serta menghasilkan buah yang nyata bagi sesama. Ya. Bapak dan Ibu, apa pengertian dan definisi teologis bahwa kemerdekaan sejati itu adalah keadaan di mana manusia tidak lagi diperbudak dosa, melainkan hidup dalam kebenaran. Ya, Roma 6 ayat 18. Nah, kemerdekaan sejati bukan libertinisme atau bukan bebas melakukan apa saja, tetapi bebas melakukan yang benar. Kemerdekaan ini dilakukan bersifat kristosentris, yaitu kemerdekaan hanya diperoleh melalui Kristus. Bisa kita baca Yohanes 8 nanti 36. Nah,
Bapak dan Ibu, inilah dasar Alkitabiahnya. Galatia 5:1 ini menegaskan dan berisikan teguran Paulus agar jemaat tidak kembali ke hukum Taurat sebagai jalan keselamatan. Nanti kita baca di dalam Roma 8:2 bahwa Roh Kudus memerdekakan dari hukum dosa dan maut. Dan 2 Korintus 3:17 di mana Roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Dan dalam Yohanes 8:36, Kristus satu-satunya sumber kemerdekaan sejati. Nah, karena itu Bapak Ibu, apa kerangka pemikiran kita yang sistematis menghadapi realitas saat ini? Ya, bahwa manusia cenderung kembali diperbudak dosa. Kita bisa melihat dunia saat ini. Kita bisa melihat sejak kejatuhan Adam dan Hawa, manusia memiliki natur yang lemah dan condong kepada dosa. Ya, Roma 3:23. Bahkan setelah mengenal Kristus sekalipun, godaan selalu datang untuk kembali kepada kehidupan lama. Ya, Roma 7:17. Kita lihat contoh orang yang sudah bebas dari kecanduan narkoba, kecanduan daripada minuman-minuman keras. Jika dia tidak berjaga-jaga dalam iman, ya, maka dia akan jatuh kembali. Apabila dia tidak berjaga-jaga. Ya, karena itu Bapak Ibu, apa respon teologisnya? Kristus telah memerdekakan kita. Maka iman harus dipertahankan. Ya. Kalau ada kata-kata harus, ya memang kita harus meresponi dengan ketaatan yang sejati. Bahwa Kristus sebagai pusat kemerdekaan sejati. Ya. Nah, pemeliharaan iman bukan otomatis Bapak Ibu, tapi harus terus terjaga. Ya, 1 Korintus 16:13 itu mengatakan berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman. Nah, perjuangan iman Bapak Ibu adalah inilah satu-satunya tanda bahwa kita benar-benar menghargai anugerah Kristus. Ya. Jadi itu iman kita itu harus kita perjuangkan, kita harus terus berjaga, lidah kita harus terpelihara, pemikiran kita juga. Ya. Apa relevansi yang kita hadapi di masa zaman now, zaman modern ini? Ya, kita melihat dunia bukan semakin baik. Kita melihat yang pertama hedonisme, yaitu hidup hanya mengejar kesenangan sesaat. Dan materialisme, yaitu menilai segala sesuatu dengan uang dan harta. Bahkan memiliki kekuasaan, jabatan untuk memberi ruang untuk korupsi, ya, untuk mencapai keserakahan, keuntungan diri. Inilah artinya memperbudak diri sendiri dengan keserakahan. Yang berikut adalah coba kita lihat narkoba, minuman keras, judi online, ya. Ini juga memperbudak tubuh dan jiwa. Kita melihat digital addiction, yaitu diperbudak oleh gadget, game, dan media sosial. Kita lihat anak-anak kita contoh, ya. Apa tindakan kita Bapak Ibu? Seperti apa tindakan kita di dalam dunia masa zaman now yang serba instan ini? Semua serba ada. Tuhan menyampaikan hidup dalam disiplin rohani. Ya, kesetiaan pada firman dan pelayanan kasih. Seperti yang kita lakukan setiap pagi beribadah. Inilah disiplin rohani. Latih kita terus-menerus dalam doa, membaca Alkitab, ibadah, dan berpuasa. Karena kesetiaan pada firman itu adalah menjadikan firman sebagai pedoman utama. Firman adalah kehidupan. Ya. Firman adalah solusi. Firman adalah rahasia hidup untuk mencapai kekekalan yang harus kita implementasikan. Bukan hanya tren dunia, Bapak Ibu. Dan yang berikut adalah pelayanan kasih. Ya. Memakai kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus untuk apa Bapak Ibu? Membangun spirit. Ya, bukan merusak. Nah, karena itu ketekunan sampai akhir, ya, di mana kita harus ditemui bahwa iman itu terpelihara sampai garis
akhir hidup kita. Kita baca Wahyu 2 ayat 10 ya. Nah, Bapak Ibu, ada 3 konsep mempertahankan kemerdekaan sejati dalam Kristus. Yang pertama adalah dalam iman yang teguh. Dan dasar Alkitabnya 1 Korintus 16 ayat 13, teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh. Apa maknanya Bapak Ibu? Iman yang teguh berarti tidak mudah digoyahkan oleh ajaran sesat, oleh tekanan dunia, dalam situasi apapun. Dihadapkan dengan sebagaimanapun, atau dalam penderitaan, sakit, penyakit, ya, kesulitan ekonomi, ya, problem keluarga, apapun kita tetap mempertahankan bahwa iman kita harus teguh, kuat, ya. Kita bisa melihatlah bagaimana seorang yang terus hatinya terikat oleh Roh Allah, dia tidak mudah menggadaikan Yesus, ya. Sayalah sebagai contoh, di mana ditawarkan harta dunia, jabatan, kuasa, tapi harus meninggalkan Yesus. Oh, tidak bisa. Disitulah iman kita teruji. Justru kita harus berdiri di garis terdepan, ya, untuk menolak tekanan-tekanan dunia itu. Dan kita harus tetap kokoh dan tidak malu memperkatakan, mendeklarasikan bahwa kita adalah anak Tuhan Yesus. Kita harus tetap kokoh dalam Kristus. Kita lihat dalam contoh Alkitab, Daniel tetap berdoa meski ada larangan dari raja. Ya, kita baca Daniel 6 ayat 10. Praktisnya Bapak Ibu konsisten berdoa dan beribadah. Apapun, baik dalam keadaan sesulit apapun, kita tetap konsisten seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Dan menolak kompromi dosa walau ada tekanan. Yang kedua, Bapak Ibu, bertumbuh dalam iman. Dasar Alkitabnya 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Apa maknanya Bapak Ibu? Iman tidak statis. Harus terus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Ya, kita belajar setiap pagi seperti saat ini. Pertumbuhan iman membuat kita semakin dewasa rohani. Tidak mudah goyah. Kita lihat contoh Alkitab, Paulus mendorong jemaat untuk tidak beralih dari susu rohani menuju makanan keras. Ya, Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Praktisnya dalam kehidupan Bapak Ibu, rajin belajar firman Tuhan. Mengikuti persekutuan untuk saling menguatkan. Belajar dari pengalaman hidup sebagai pelajaran iman. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, berakar dalam iman kepada Yesus Kristus. Dasar Alkitabiahnya Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Saya bacakan, hendaklah kamu tetap berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertumbuh teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Apa maknanya Bapak Ibu? Iman yang berakar berarti tertanam kuat, tidak mudah tercabut oleh badai dunia. Ya, akar iman adalah Yesus Kristus itu sendiri. Bukan pengalaman pribadi atau kekuatan manusia, kuasa manusia. Kita lihat contoh dalam Alkitab, orang bijak yang mendirikan rumah di atas batu tentunya, bukan di atas pasir. Kita baca Matius 7 ayat 24 sampai 25. Praktisnya dalam kehidupan ini Bapak Ibu, menjadikan Yesus pusat hidup kita. Bukan harta ataupun kesuksesan. Kita boleh sukses, kita boleh hidup senang, tapi pusat kita adalah Yesus Kristus. Hiduplah dalam ketaatan pada firman setiap hari. Membiarkan Roh Kudus membentuk karakter kita. Nah, Bapak Ibu, apa analisis kritis dan kontra pandangan yang salah sampai saat ini? Ya, banyak dikotbahkan oleh para hamba-hamba Tuhan. Kalau sudah merdeka dalam Kristus berarti bebas hidup semaunya. Ini juga teori kemakmuran. Sekali selamat tetap selamat tanpa perlu perjuangan iman. Dan ini sering kita dengar, bahkan saya dulu berdebat dengan dosen saya.
Nah, apa tanggapan teologisnya Bapak Ibu? Kemerdekaan bukan lisensi untuk berdosa. Kita sudah diselamatkan lewat penyalipan, curahan darah, pengorbanan yang luar biasa, tanpa berdosa untuk menebus kita. Maka kita jangan lagi diperhamba oleh budak dosa. Ya, itu bukan lisensi. Sekali selamat, selamanya selamat. Nah, kita lihat Paulus menegaskan perlunya berdiri teguh ya dalam Galatia 5:1 ini. Bahwa keselamatan adalah anugerah gratis diberikan kepada kita. Jadi kita bukan juga menjadi meremehkan kegratisan itu. Justru kita harus menghargai ya. Menghargai atas anugerah Tuhan Yesus. Tetapi iman harus dipelihara Bapak Ibu. Filipi 2:12. Kita harus menjaga, memelihara dengan konsisten. Ya, bagaimana aplikasi kontekstualnya Bapak Ibu? Dalam keluarga, hidup kita harus harmonis, bebas dari kekerasan dan kebencian. Saya juga masih belajar dalam hari ini. Dalam dunia kerja, menolak korupsi dan kecurangan, dan tetap menjaga dedikasi dan integritas. Di dalam masyarakat, hidup sebagai garam dan terang, memelihara keadilan dan kasih. Ini dipercakapkan gampang, tapi kalau kita melatih rohani kita, maka kita akan mampu melewati semua ini. Dan khususnya dalam diri sendiri, kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu. Tidak diperbudak oleh teknologi atau kebiasaan buruk. Karena itu kita harus memanage rohani kita dengan baik. Kita bisa melihat tokoh Alkitab dan tokoh dunia yang mempertahankan kemerdekaan sejati. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Keluaran 14. Dan kedua Daniel tetap setia berdoa meski dilarang oleh raja. Mempertahankan kebebasan rohaninya. Petrus dan Yohanes berani berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul 4 ayat 19. Dan Paulus walau di penjara tetap bersaksi tentang kemerdekaan dalam Kristus. Filipi 1 ayat 13. Dan Yesus Kristus sebagai teladan utama yang berjuang sampai mati di salib agar kita merdeka dari dosa. Nah, Bapak dan Ibu, tokoh dunia yang berjuang mempertahankan kemerdekaan ini seperti Soekarno-Hatta, ya, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther, Abraham, ya. Inilah kutipan inspiratif dan teologisnya Bapak Ibu. Bahwa kemerdekaan sejati bukanlah bebas melakukan apa yang kita mau, tetapi bebas melakukan apa yang benar, yang sesuai dengan perkenaan Allah. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, kesimpulan kita dalam ajakan Kristus adalah bahwa Kristus sudah memerdekakan kita lewat penyalipan. Nah, apa yang merupakan tanggung jawab kita adalah mempertahankan kemerdekaan itu dengan iman. Karena itu jangan kembali lagi ke dosa, di mana manusia berdosa adalah karena ketidakpahaman akan kebenaran. Dan jangan lagi mau disesatkan oleh tawaran-tawaran dunia. Oleh hamba-hamba Tuhan yang hanya menyampaikan kabar kemerdekaan, ya, kemerdekaan dunia, ya, teori kemakmuran. Hidup dalam roh, melayani dengan kasih. Setia sampai akhir zaman. Mari kita sebagai panggilan Tuhan, orang-orang yang percaya, mengisi kemerdekaan sejati dalam Kristus dengan kehidupan yang benar, kehidupan yang adil dan penuh kasih. Meskipun kita masih dalam dunia yang terhimpit ini, tapi kita percaya bahwa kasih Allah 365 hari setia mendampingi kita dalam kondisi apapun. Karena itu jangan ragukan iman kita, jangan ragukan doa kita, jangan ragukan kuasa Allah. Itulah yang dimaksud bahwa sebagai umat Kristen ada 3 hal yang dia harus ikuti. Pertama, dia harus mampu menyangkal diri, ya, bahwa roh Allah berkuasa atas roh kita.
Yang kedua, kita mampu memikul salib yang berat itu, seberat apapun tantangan dalam hidup. Perkatakanlah 100% Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, yang menyediakan anugerah hidup kekal itu sorga. Dan yang berikut adalah mengikuti Yesus dalam kondisi apapun. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Itu harus kita perkatakan terus. Bapak dan Ibu, saya adalah korban tekanan-tekanan di dalam dunia pekerjaan dan dalam berbagai politik. Karena saya pengikut Yesus, tapi saya tetap bersaksi bahwa Yesus adalah sumber kehidupanku. Sehingga harta dunia ini bukan menjadi pokok utama. Karena itu, mari kita menyenangkan hati Tuhan lewat perangai kita, perkataan, perbuatan kita. Meskipun saya tahu bahwa ini tak mudah, melatih rohani kita, kedisiplinan kita, taklah mudah. Kita dituntut komitmen secara konsisten di dalam ngantuk, di dalam kemalasan, di dalam sakit penyakit, di dalam berbagai problem. Tetaplah fokus bahwa Yesus adalah sumber segala kehidupan. Karena itu, mari tetap ikrarkan bahwa anugerah Allah yang gratis itu, kita harus tetap berjuang. Karena itu kita tadi katakan berjaga-jagalah, berdirilah teguh di atas kebenaran. Dan marilah kita melatih agar iman kita tetap bertumbuh, berakar, dan berbuah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih karunia berkat anugerah-Mu. Engkau izinkan kami, Bapa, mendengarkan isi hati-Mu, sehingga kami boleh Tuhan Yesus memaknai kehidupan ini, memaknai anugerah-Mu yang begitu besar, sehingga kami Bapa tidak mudah tergoyahkan, sehingga kami Bapa tetap menjadi pusat sukacita damai sejahtera yang mengabarkan kabar kebenaran Injil Kristus, sehingga banyak jiwa yang mengerang itu terselamatkan. Dan kami pun harus melatih rohani kami tetap disiplin dalam melakukan ibadah, menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Karena perjuangan kami Allah Bapa adalah tidak terlihat, adalah dalam mata batinia rohani kami. Sehingga itulah kami harus tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Bahwa iman kami tetap mengandalkan Engkau Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menakodai hidup kami, yang memonitor kehidupan kami, yang mensejahterakan kami, dan yang percaya betul bahwa Engkau berkuasa dalam setiap nafas hidup kami. Dan kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami terlunta-lantung, tidak membiarkan kami tertekan karena dunia ini. Engkau akan memprotek terus roh kami, agar roh kami ini benar-benar seturut dengan kehendak-Mu. Dunia ini terlalu menggiurkan, tetapi jikalau roh Allah tinggal di dalam roh kami, maka kami akan terus terkoneksi oleh cinta kasih-Mu, dan kami akan terproteksi, tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Karena itu ya Bapa, kami harus tetap sungguh-sungguh mempertahankan kemerdekaan itu. Di dalam iman yang teguh kami harus berdiri dan berjaga-jaga. Karena si jahat sungguh begitu banyak. Terima kasih Bapa untuk firman yang telah Tuhan taburkan lewat mulut hamba-Mu ini. Izinkan ini boleh Tuhan jadi penguat dalam melakukan aktivitas kami sehari-hari. Terpuji termulialah Engkau ya Bapa kekal selamanya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.